Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi mutasi. Kali ini kita akan membahas mutasi kromosom atau aberasi. Pada mutasi kromosom itu disebut juga dengan mutasi besar. Karena pada kromosom itu mengandung banyak gen, sehingga kalau mengalami perubahan atau mengalami mutasi, perubahan fenotipnya itu semakin kelihatan. Untuk mutasi kromosom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mutasi karena perubahan struktur dan mutasi karena perubahan jumlah. Untuk perbedaannya, pada mutasi karena perubahan struktur, di sini yang berubah hanya strukturnya, sedangkan jumlahnya tetap. Untuk macamnya, yang pertama, mutasi perubahan struktur yang pertama itu delesi, delete, ada yang hilang. Kalau kita lihat, ini pada yang ditandai, yang awalnya itu kromosomnya atau segmen kromosomnya itu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Setelah mengalami mutasi, di sini menjadi A, B, C, E, D-nya hilang. Berarti di sini terjadi delesi pada segmen D. Kemudian yang kedua, duplikasi, duplikat, penggandaan. Yang diwarnai biru di sini urutannya itu BC. Setelah mengalami duplikasi, di sini BC-nya menjadi double. BC, BC. Kemudian yang ketiga, itu inversi. Inversi itu perputaran. Di sini ini terjadi patahan di dua tempat, kemudian mengalami perputaran. Yang awalnya di sini BCD. Setelah mengalami perputaran atau inversi, D-nya menjadi di depan. C-nya tetap di tengah karena di sini di pusat. Kemudian B-nya menjadi di belakang. Kemudian perubahan struktur yang ketiga itu translokasi resiprok. Resiprok itu saling, tuker-tukeran, gantian. Di sini yang awalnya AB itu berpasangan dengan CDE. Sekarang setelah mengalami perpindahan lokasi, AB-nya itu berpasangan dengan PQR. Kemudian MNO yang awalnya dengan PQR sekarang berpasangan dengan CDE. Terjadi pertukaran tempat. Ya. Kemudian sebelum ke mutasi karena perubahan jumlah, kita lihat dulu ini susunan kromosom pada manusia normal. Pada manusia normal jumlah kromosomnya itu 46. Di sini terdiri dari 44 autosom ditambah kalau wanita itu XX, sedangkan kalau laki-laki itu XY. 44 autosom atau 22 pasang. Karena satu pasangnya ada 2. Dah. Di sini sebelum terbentuk anak dengan kondisi kromosom seperti ini itu diawali dari pertemuan antara ovum dan sperma. Ovum itu sifatnya haploid. Sperma juga haploid. Di sini hanya satu pasang, 22 autosom. Ditambah kalau wanita itu X, kalau laki-laki bisa X, bisa Y. Ketika terjadi fertilisasi pertemuan sperma dan ovum, itu di sini gabungan haploid dengan haploid itu menjadi diploid. Di sini kromosomnya susunannya menjadi seperti ini. Totalnya 46 pada manusia normal. Nah, di sini kalau kita lihat urutan nomor 1 sampai nomor 22, di sini masing-masing ada satu pasang atau 2 kromosom atau totalnya ada 44 kromosom. Pada laki-laki XY, pada wanita itu XX. Dah. Ketika terjadi mutasi, nah sini pada mutasi jumlah dibagi menjadi 2. Ada euploid, ada aneuploid.
Perbedaannya untuk euploid itu perubahannya berupa satu set, sehingga jumlah hasil mutasi itu kelipatan dari set kromosom haploidnya. Sedangkan kalau aneuploid, di sini perubahan jumlahnya hanya sebagian kecil, ya pengurangan atau penambahan, biasanya 1 atau 2. Ya, di sini contoh yang euploid itu antara lain monoploid, itu 1 perangkat kromosom atau tunggal. Diploid, 2 perangkat kromosom atau 2N. Jadi ada kata diploid itu 2N. Poliploid itu lebih dari 2N. Ya, ada triploid itu berarti 3N, tetraploid itu 4N. Dah. Kemudian, nah kalau tadi euploid itu perubahannya berupa seperangkat sehingga N, 2N, 3N. Kalau aneuploid itu perubahannya hanya 1 atau 2 atau beberapa. Di sini contohnya yang pertama itu nulisomik. Ada 2N, itu diploid atau 46 kromosom. Kehilangan 2. Jadi pada nulisomik itu dari 46 kromosom hilang 2 kromosom, sehingga hanya mempunyai kromosom 44. Pada monosomik itu hanya mempunyai kromosom 45. Di sini 2N itu 46 dikurangi 1. Ya, pada penderita sindrom Turner. Sedangkan trisomik itu kromosomnya tambah 1, sehingga 2N itu 46 ditambah 1 menjadi 47. Contohnya pada sindrom Patau. Kemudian untuk tetrasomik itu ketambahan 2 kromosom sehingga totalnya menjadi 48. Nah, di sini kenapa bisa bertambah, kenapa bisa berkurang pada peristiwa aneuploid? Itu karena adanya di sini ada peristiwa gagal berpisah. Ketika peristiwa meiosis, kalau kita lihat harusnya pembagian kromosom saat pembelahan itu normalnya seperti ini. Kalau kasus seperti ini, nah ini ada peristiwa gagal berpisah. Dah? Kalau yang normal di sini ini pembelahannya sampai sini masih normal. Nah, di sini ini terjadi peristiwa gagal berpisah. Masih gandeng. Sehingga kalau terjadi pembelahan nanti anaknya ada yang ketambahan 1 kromosom, ada yang kekurangan 1 kromosom. Kalau seperti ini normal. Ya. Nah, ketambahan ataupun kekurangan 1 kromosom itu dapat menyebabkan kelainan. Kelainan yang pertama itu sindrom Down. Pada sindrom Down itu terjadi trisomi 21. Ini maksudnya ada penambahan kromosom di urutan 21. Sehingga yang harusnya normalnya itu 46 kromosom, karena ada ketambahan 1 kromosom di urutan 21 menjadi 47 kromosom. Kemudian yang kedua, sindrom Klinefelter. Ini terjadi penambahan kromosom X pada anak laki-laki. Sehingga yang harusnya laki-laki normal itu XY, karena ketambahan 1 kromosom itu menjadi XXY. Kemudian sindrom Turner, itu monosomi X, ada yang hilang. Pada perempuan normalnya itu XX, karena ada X yang hilang sehingga menjadi X0. Kemudian di sini ada kromosom ekstra Y, itu ketambahan Y. Pada laki-laki harusnya normalnya XY, tapi di sini ada ketambahan Y. Ini yang disebut dengan sindrom Jacob. Kemudian berikutnya ada trisomi X, XX pada wanita super. Kemudian ada sindrom Cri-Du-Chat. Di sini terjadi delesi kromosom nomor 5. Delesi itu ada yang hilang. Pada kromosom nomor 5 ada yang hilang, itu menyebabkan sindrom Cri-Du-Chat. Ini ada pada kasus sindrom Down, di sini tadi ada trisomi 21, ada penambahan urutan kromosom atau penambahan jumlah kromosom di urutan 21. Ya, ini
anak kondisi sindrom Down itu seperti ini. Ya, nanti ada ciri-cirinya. Kenapa bisa muncul sindrom Down? Itu antara lain karena faktor usia ketika ibu melahirkan. Di sini kalau kita lihat pada usia 20 sampai 30 ini masih tidak ada masalah. Tapi ketika 35 ke atas, apalagi melahirkan di usia 45, nah di sini prosentase menghasilkan anak sindrom Down itu semakin besar. Kenapa seperti ini? Karena kemampuan sel untuk membelah itu terbatas, sehingga ketika usianya tua, pembelahannya juga tidak maksimal. Ada hambatan, sehingga terjadi peristiwa gagal berpisah. Dah? Nah, di sini pada sindrom Down, di sini ada 47, itu berarti total kromosomnya 47, bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Kemudian ada plus 21, itu maksudnya ada penambahan kromosom di urutan 21. Ciri-ciri anak sindrom Down itu antara lain bibirnya tebal, lidahnya besar dan menjulur. Kemudian liur selalu menetes, mata sempit, gigi kecil, IQ rendah, umumnya steril alias mandul. Kemudian ada pada wanita super. Kenapa super? Karena kalau normal wanita itu hanya X. Di sini ketambahan X, triple X. Sehingga totalnya menjadi 47. Atau kalau dibuat rumus, dari 47 ini terdiri dari 44A, 44 autosom, ditambah gonosomnya XXX. Ya, jadi autosomnya normal, tapi yang bertambah itu pada gonosomnya, kromosom kelaminnya. Di sini akibatnya menghasilkan keturunan dengan kondisi steril, kemudian genitalia bagian dalam memiliki kelainan. Kemudian berikutnya, aneuploid pada manusia berikutnya itu sindrom Klinefelter. Di sini ada ketambahan X pada laki-laki yang harusnya hanya XY, di sini X-nya double, XXY. Sehingga karena X itu cenderung ke wanita, makanya kalau ketambahan X itu laki-lakinya cenderung ke wanitaan. Testisnya mengecil, mandul, tubuh cenderung tinggi, dada sempit, panggul lebar, terjadi keterbelakangan mental. Kemudian, nah kalau kita lihat tadi ada ketambahan X 1 sampai 22 pada Klinefelter itu normal, tapi yang bermasalah di sini, yang harusnya XY di sini menjadi XXY. Kemudian ada sindrom Jacob, itu ketambahan Y. Y itu identik dengan laki-laki. Sehingga kalau pada laki-laki ketambahan Y di sini, laki-lakinya over menjadi kasar, agresif, menakutkan, berwatak kriminal, antisosial. Kalau dilihat dari tubuhnya normal, IQ-nya itu di bawah normal, sekitar 80 sampai 95. Kemudian, nah ini ada sindrom Patau, itu terjadi penambahan pada kromosom urutan 13. Jadi sini autosomnya yang bertambah, bisa pada laki-laki, bisa pada wanita. Ciri-cirinya itu antara lain kepala dan mata kecil, sumbing, kemudian tuli, polidaktili itu jari-jarinya lebih dari 5, kelainan otak, jantung, ginjal, keterbelakangan mental. Nah, umumnya penderita meninggal pada usia kurang dari 1 tahun. Ya, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.